Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oleh kaumul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ya, tepat ini hari Sabtu di minggu pertama, yaitu di saat para imam-imam daerah, para pemimpin-pemimpin daerah Islam Jamaah Cokam di berbagai daerah di seluruh Indonesia bagian timur yang meliputi Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kecuali daerah Brebes, Banyumas mungkin ikut barat. Semua berkumpul Sulawesi, kemudian Lombok sampai ke Irian Jaya, bahkan sampai ke Kalimantan sebagian, berkumpul di Pondok Pusat Islam Jamaah Cokam 354. Di mana di hari-hari seperti ini biasanya orang-orang berkumpul, para pembesar-pembesar tersebut berkumpul dalam rangka menerima dawuh, menerima informasi. Selain itu yang paling utama adalah menyetorkan uang, yang mana bendahara atau keuangan menyetorkan uangnya sejak tadi sampai ditutup biasanya terakhir ba'da asar, biasanya asar lah. Ya, insya Allah toleransinya itu maghrib sudah selesai, toleransinya seperti itu. Ya, itu Itu antri puluhan bahkan ratusan orang yang antri untuk hanya menyetorkan uang. Hanya menyetorkan uang itu ngantri. Saya menghanyakan itu hanya menyetor uangnya. Kalau uangnya nominalnya besar-besar semua, ya. Mesti di atas angka 50 juta ke atas semua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, setelah menyetorkan uang, nanti pengurus-pengurus daerahnya, imam-imamnya, mubaliknya, dan satu wakilnya biasanya dia akan naik ke lantai 4 biasanya sejak tadi ba'da zuhur, ya. Jam 12:30 dia naik ke atas untuk menerima dawuh. Ada yang unik. Apa yang unik? Yang unik adalah itu kan lantai berapa? 1, 2, 3, 5 ya, lantai 5 itu. Di setiap lantai, itu dari lantai 1 sampai lantai, kita awalnya lantai 2 ya, lantai 2 sampai ke lantai 5 itu akan ganti kokat, karena ada kokat itu 2 kali untuk memastikan, untuk mensterilkan. Dari kokat pertama itu kita berhenti, naik lift, diturunkan untuk mengganti kokat selanjutnya, yaitu orang-orang khusus. Saya kok tahu, ya tahu, saya juga termasuk orang-orang khusus yang boleh naik, maksudnya orang-orang khusus yang boleh naik. Jadi ganti kokatnya ada 2. Yang pertama kokat biasanya yang dipakai untuk makan, untuk kemana-kemana, itu agar mentereng bertuliskan nama daerahnya, daerah mana Kalimantan, daerah Tawangmangu, daerah Babat, daerah Ponorogo 1, Ponorogo 2, misalnya ada Wonogiri 1, Wonogiri Timur 1, Wonogiri Timur 2, dan lain sebagainya. Berkumpul semua. Semoga video ini tersampaikan sampai pada imam daerah, ya. Ada yang lucu, semenjak banyaknya yang hijrah, semenjak gejolak keilmuan, artinya orang-orang yang banyak yang hijrah itu, akhirnya naik itu, tapi saya belum pernah mengalami, ya, karena saat itu kemudian saya juga gejolak itu baru 2 minggu, saya juga akhirnya kena tendang juga, kena gelombang juga. Akhirnya HP ya,
Baru di lantai 2 atau lantai 3 ya, lantai 3 semua HP dikumpulkan. Semua HP yang ingin naik ke atas harus dikumpulkan, ditunggoni. Tidak cukup berhenti di situ, bukan hanya untuk berhenti HP itu sekedar ditunggoni, bukan tujuannya agar lebih konsentrasi, bukan. Tetapi tujuannya adalah apakah terindikasi masih berhubungan dengan orang-orang yang terpengaruh atau tidak. Bukan tentang masalah ini biar konsentrasi, bukan masalah itu ya. Bukan masalah itu, tapi lebih pada ada nggak nomor-nomor kontak yang masih berhubungan dengan orang-orang yang dianggap murtad. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ini adalah sebuah kepanikan. Sehingga tak sedikit orang-orang yang terkena sweeping misalnya. Bahkan kemarin di musyawarah pusat, di rapat pusat menghasilkan termasuk memantau, mengawasi adanya imam daerah yang masih saja sibuk main HP, dan yang paling membahayakan adalah merekam, baik berbentuk suara maupun visual, video maksudnya. Ya itu di akhir-akhir ini ya. Ya kurang lebih semenjak 4 tahun terakhir inilah kita katakan seperti itu. HP dititipkan. Jadi ketika kita di lantai 2 itu kita pakai kokat yang ada nama daerahnya masing-masing. Lalu lantai 4 insyaallah, kalau saya ingat dilupakan mungkin ada yang ingat. Kemudian kokat itu diganti, dilepas dengan kokat yang inter khusus. Nah, ada khususnya yang naik ke atas, yaitu peserta daerahan. Di mana di atas nanti kita didoktrin sejak tadi jam 12 siang tadi, ba'da zuhur, sampai besok sekitar jam 1 atau setengah 1. Dengan puluhan, saya katakan puluhan penyampaian. Puluhan penyampaian macam kayak lomba pildacil lah. Nah, puluhan pengurus-pengurus pusat menyampaikan dari organisasi ini, dari ini dan itu, dari ini menginformasikan. Ini doktrin khusus, ada beberapa orang yang khusus untuk doktrin khusus. Ada yang menyampaikan nanti di jam-jam sekitar jam 8 nanti penyampaian, jam 9 penyampaian dawuh namanya teks Bapak Imam. Ya itu. Lah ternyata seperti ini, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Model seperti ini juga akhirnya dikembangkan di daerah. Daerah-daerah juga mulai mencontoh, bukan kayaknya sudah menjadi aturannya. Nah, ketika nanti sampai pulang, kita pulang membawa teksnya, membawa informasi disebut informasi daerahan, notulen dan lain sebagainya, kita ganti yang akan menyampaikan kepada imam-imam kelompok, imam desa, pengurus-pengurus daerah. Sampaikanlah itu dengan juga menggunakan cara metode yang sama, yaitu HP-HP-nya dikumpulkan semua. HP-nya dikumpulkan kabeh. HP-nya dikumpul nih gak oleh. Nah, terus pakai kokat juga, kalau daerah besar pakai kokat. Bisa di sini juga pakai. Nah, cuman cara penyampaiannya biasanya hanya setengah hari, ba'da zuhur sampai ya mungkin menjelang maghrib. Sudah diringkas, sudah dibuatkan materi dari pusat. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, hari Ahad, hari Sabtu dan Ahad ini di minggu pertama ini memang ada sebuah momentum, sebuah hari yang dianggap hari yang sangat agung. Disebutlah namanya hari daerahan, minggu daerahan pusat. Di mana di situ ada kegiatan-kegiatan yang menyetorkan uang lah, yang baiat, nanti baiatnya nanti siang, besok siang ya. Besok nanti sekitar jam 10 ada baiat biasanya. Kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang kita lihat saat dulu kita di sana. Dan bukan fitnah. Kalau itu dibilang fitnah, ya monggo lah. Ya, itu ya. Ya, itulah suasana daerahan kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang ditunjuk, yang berangkat dari daerah, yang ditunjuk ke sana, merasa bangga diberi amanah. Di lantai atas nanti ribuan. Jadi di lantai 5 nanti ya sekitar 1000 sampai 1500 lah.
Insya Allah ada itu, insya Allah ada. Nanti di atas sana ada panggung yang dimana nanti gantian yang ngisi. Tentunya orang-orang yang sudah ditunjuk. Dan kita pendengar nanti 3 orang yang kursinya sudah tertuliskan nama daerahnya masing-masing. Ini sambil mengingatkan para mubalik daerah yang ikut, mubalik daerah yang ikut hari-hari yang disebut dengan daerahan ini. Ya, antri. Nah, biasanya kalau bendahara saya atau KU saya itu antri. Nanti tak tanya, antrian piro mas? Padahal kita datang jam 11 siang itu. Nah, di sini datang sampai sana itu jam 11 siang. Itu antriannya 80. Pada kita setor di angka saat itu ya 100 sampai 150 juta, bahkan sampai 200 juta. Itu kita angka 80, antriannya 80. Sungguh luar biasa. Nah, ya, tak lain adalah kita menerima doktrin, kita menimba doktrin, mendapatkan sebuah amanat untuk mendoktrin jamaahnya. Sampailah rumah, nanti kita pulang besok sampai rumah. Biasanya kalau datang mau kita sampai rumah jam 8 malam kita sampai, lalu kita besok hari Senin membuat rekapan-rekapan, nasihat-nasihat tertulis, nasihat yang tidak tertulis. Kemudian malam Selasa kita musyawarah daerah, malam Rabu kita koordinasi, kemudian malam Rabu pagi kita menyampaikan di forum mubalik daerah, mubalik kelompok sedaerah, kebetulan juga besar daerahnya. Kemudian ba'da zuhur sampai maghrib kita menyampaikan, mendoktrin para imam-imam di masing-masing masjid, masing-masing kelompok dan pengurus-pengurus daerah. Malamnya kita musyawarah lagi di kelompok. Kemudian paginya kita Kamis persiapan lagi untuk acara nanti malam, yaitu penderesan ulama daerah, dan terus seperti itu. Habis waktu kita untuk ngurusi seperti itu. Ya, itu waktu dulu. Ya. Kamasyul muslimin hafizakumullah ta'ala. Begitulah suasana daerahan yang Anda sebut dulu namanya daerahan pusat. Ya memang di sana dijamu benar tuh, makan ya gratis, enak juga kalau peserta seperti kami ya. Ketika ngaji setiap sesinya itu ada snacknya yang cukup besar. Nah, apa ya contohnya? Oh, kebetulan di sini ada ya. Oh ya. Ya ini kebetulan saya dapat parcel ya. Ingat enggak? Dulu kita itu waktu daerahan itu mesti dapat seperti ini, apa namanya? Apa tadi jenenge lali aku. Pir. Ya, buah pir. Ingat toh? Nah, buah pir nih. Pirnya kemudian ada apa sak kotak gitu. Mantap. Ini anu loh, kebetulan aja lah ya. Di bawah saya ada itu, dia ada parcel dari takmir jamaah, ada parcel buah-buah dari ketakmiran masjid. Ini gitu. Dijamin hampir setiap sesi kita, kalau kita ingat loh, dapat ini seperti ini, sama kotak ada berapa macam itu ya. Itu yang pengurus-pengurusnya, artinya kalau yang jamaahnya ya gak oleh, wong jamaah manggon ning isor kok ya. Jamaah seneng hiruk pikuk rame di bawah, di lantai paling bawah itu. Wah, saling piye cerita sana sini, piye perkembangan jamaah kono, piye perkembangan jamaah kono. Ya, cerita kalau kita jadi pengurus saat itu rada enggak ya sithik lah. Pengurus daerah rek. Kiriman daerah rek, gaya. Itu dulu. Ya. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.